Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi di channel wisata bareng Abi dan Ijul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi perjalanan wisata bersama Abi dan Ijul di wisata bareng Abi. Kita start dari arah masuk pintu Kampung Siron Waduk Keliling. Namun kita teruskan perjalanan wisata ini jalan menembus Lamno lewat Bukit Siron. Mohon doa agar kita diperlancar dalam perjalanan. Dan mulai dari sini kami belum pernah melewatinya. Sahabat, coba mau lihat dari atas. Mulai perdana sudah disuguhi oleh awan-awan yang berlapis. Abi bilang apa? Mengeksotis sekali. Bagaikan di laut. Kita agak sedikit pelan agar kita bisa menikmati, ditutupi oleh pohon yang tinggi-tinggi. Kita nggak tahu nih pohon apa. Jelas pohon kayu. Memang kalau ke sini, inilah yang kita lihat. Awan putih bergelombang yang berjalan, namun kita pelan-pelan. Tidak kelihatan mereka berjalan, tapi nanti suatu waktu dia akan berpindah. Menurut pantauan ada masyarakat yang pulang dari sana. Berarti ada 1-2 masyarakat yang bertani. Nah, sepertinya di sini adalah pos masuk ke Waduk Keliling. Sepertinya jalan ini juga tembus ke waduk. Kalau kita masuk dari kutipan retribusi, keluarnya seperti itu. Kalau tidak salah, tapi Abi tidak mau coba. Jalan tetap harus pasti. Karena kita memikir waktu dan keselamatan untuk kembali. Traveling boleh saja, tapi nyantai, menikmati. Karena usia tidak mengizinkan lagi untuk menelusuri tantangan-tantangan yang trek-treknya membahayakan, seperti mendaki, mencapai puncak, atau bermalam, ataupun camping. Kita cuma menginfokan di sekitar wisata jalan-jalan bersama Abi. Menurut pantauan Abi, di Bukit Siron itu kita harus mendaki sekitar 500 meter ke atas. Kalau untuk melihat view-nya di sekitar, kita coba keadaan nanti. Di sana juga ada jambu, tempat peristirahatan. Dan juga di sana paling ujung, menurut info juga ada air terjun. Apakah bisa kita lalui? Sepertinya kalau air terjun penuh tantangan karena kita harus melewati bukit dan pendakian. Bahkan kadang-kadang air terjun itu terletak di tengah-tengah gunung. Bukan tengah sih, kitanya yang harus melalui gunung. Maka kita katakan tengah. Wah, nonton di TV LED yang lebar seperti ini dengan background musik, wow, membuat sensasi relaksasi, terbawa tidur. Nanti coba kita carikan misalnya kayak suara dengungan ombak, tapi kurang cocok ya. Gunung itu, apalagi yang tampak, apalagi yang kelihatan. Gunung, sahabat. Seputaran Abi ini semua gunung dan hutan.
Siapa bayangkan di tengah gunung ini ada jalan seperti ini? Sebenarnya kita sudah kejauhan dan sudah ketinggian. Ya namanya di gunung. Sekarang menurun. Sahabat, video ini tidak akan di-cut-kan karena memang kita belum tahu jalan ini. Jadi semua kondisi alam apapun kita ngambil rekamannya, shotnya. Di depan ada bus, bukan bus, ada truk yang membawa kayu. Ganto ban, ganto gerdang. Lut. Lihat motan. Sahabat, ternyata mereka gila membawa kayu gelondongan. Tapi rahasia nih, gak boleh di-post. Ya sudahlah, kita nggak usah bicarakan masalah orang. Kita lewati saja. Yang jelas mereka segan-segan sama kita. Kira pemantau, padahal kita pewisata. Bermalam. Oh, ini ada kebun, ada pembangunan kebun. Oh, permanduan, ambil tramisi 2, tancap gas. Wow, ternyata di sana ada mobil berplat BK. Boleh Abi tebak, itu mereka adalah rekanan atau kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tembus Lamno Janto atau Janto Lamno. Insya Allah kalau Allah mempanjangkan umur, dimudahkan rezeki, nanti kapan-kapan kita akan tembus jalan ini sampai ke Lamno sana dan kita akan ketemu di air terjun Sabit, Kampung Sabit, Lamno, Aceh Jaya. Kalau ketemu masyarakat di sini bermotor, bersepeda, yang bawa parang nggak usah takut. Memang itu perlengkapan mereka. Setelah 200 meter, terus lurus. Tumben lo baik. Tadi udah ngomong turn left. Menurun. Sungguh tidak cocok bagi goes. Kemari adalah pecinta pemandangan alam, pemandangan gunung, dan hutan-hutan. Sejauh 9 km. Setelah 9 km sampai dong. 8 menit tambah 10 menit, 18 menit. Iya, cukup untuk satu part video pas. Sahabat, kalau ketemu sedikit suasana kurang, ada view tertutup pohon, habis sedikit cepat agar tak terbuang waktu. Tapi kalau nanti ketemu pegunungan lagi, akan kita perlambatkan atau kita jeda saja. Bosan juga melihat seperti ini terus sampai tiap hari. Wow, ternyata kita ketemu gunung lagi. Tapi ada apa lagi di depan? Wow, ada lagi orang-orang. Kita hati-hatinya berbunga-bunga. Kalau tidak ada orang lewat, nanti ada apa-apa kejadian, kita minta tolong sama siapa. Walaupunnya jalannya bagus, kita nggak bisa dorong sendiri. Seperti mereka tadi, mereka kena gerdang, harus diturun dan memperbaiki sendiri. Sahabat, kiri kanan kita sudah menggunung. Di atas sana ada yang buka lahan. Jalan sudah agak menyempit karena jelasnya jarang ada melintas kendaraan, hanya satu-satu bisa terhitung. Tanjakan Karangjaga Oper. Di sini adalah petani pisang.
begitu lahan dibuka, diambil tanah timbun. Nah, kita akan menanjak, sahabat. Kita harus di satu. Sahabat, betul kali ini kita masuk gunung. Kita masuk gunung. Si bro tenang-tenang saja. Tapi begitu di sana terlihat lagi. Sahabat, pelan-pelan terlihat gunung lagi. Di belakang gunung ada gunung. Di belakang gunung ada gunung. Gunung bergunung. Sahabat, coba lihat di sini ada rambu-rambu APBA dari Perhubungan. Berarti Anggaran Pendapatan Belanja Aceh. Ini yang namanya apa itu, saya lupa. Reflektor, deliniator itu tanda-tanda yang putih, kuning, dan ada reflektor itu namanya deliniator. Jadi jalan ini udah jalan lintas kabupaten, bukan lagi jalan perkampungan, walaupun jarang melintas. Buktinya ada pembiayaan anggaran daerah kemarin. Nah, juga ada rambu-rambu lalu lintas yang biasanya kita sih yang ngerjain tadi dulu. Sahabat, di depan sudah ada gunung. Apa gunung itu kita tabrak atau kita masuk dari terowongan gunung itu? Tentunya tidak. Sudah ada pohon duren. Walaupun ke gunung sini jauh dari masyarakat, tapi kita lihat ada kebun pisang lagi. Kenapa hanya pisang gitu loh? Misalnya rambutan, mangga, ataupun pala, durian. Kalau tidak dipanen ya dipanen sama monyet. Kita ada kendaraan menurun. Kita berhenti pelan-pelan. Oke. Dia entah dari mana. Seperti Abi bilang tadi, mereka adalah kontraktor lanjutan pembangunan jalan tembus Lambang Bintang. Ini ada lanjutan lagi deliniatornya. Anggap aja kita survei proyek ataupun tinjau lapangan ataupun pematokan pekerjaan. Beginilah Abi dulu kerjanya. Enaknya bermalam deh. Malamnya malam Jumat. Atau itu nama kepemilikan. Sahabat, lihat gunung di atas, sahabat. Kita sudah ada sungai. Apakah ini sungainya? Ada yang mau mandi nggak? Dan kita melintas itu jembatannya. Di sini wow, pelan-pelan. Apa yang kita temui? Petani berkebun pisang. Sahabat, awan bukit bagaikan taman. Inilah taman alam. Sahabat, kita berada di jembatan Krung Betung, ruas Jalan Janto, batas Aceh Jaya.
jembatan Krung Butung ruas Jalan Janto batas Aceh Jaya. Sahabat, di sini sudah kita memasuki wilayah hukum Aceh Jaya. Jadi kita sudah melewati dari kota Banda Aceh menuju Aceh Besar, dan sekarang di atas melewati jembatan ini adalah Aceh Jaya. Jembatan batas ruas Aceh Jaya itu mungkin wilayah jembatan irigasi, tapi wilayah hukumnya kita belum tahu. Sahabat, kita coba pelan. Sahabat, lebih ingin lihat gunung di atas sana. Itu dari mana kita akan jalan ini? Pasti dari kaki gunung ini. Naik ke gunung, di atas gunung, bergunung lagi. Kita teruskan 4 km lagi, sahabat. Pelan-pelan karena kita tahu tadi ada kendaraan. Mungkin kita lihat memang gunung di sekitar, tapi jalannya masih bagus-bagus saja. Artinya tidak ada jalan yang sahabat, di depan gunung itu menghijau loh. Itu lihat nak, gunungnya hijau seperti ditanami itu. Coba andaikan kita bisa naik ke sana. Airnya agak keruh. Di sini ada jembatan dan airnya keruh. Keruh itu kuning bercampur lumpur. Hujan di atas soalnya. Ini ada pengerjaan proyek di depan. Kita nggak tahu lagi nih jembatan apa. Tidak ada tulisan. Dari akarnya itu kan barakah, panen satu yang lain beranak tumbuh lagi, nggak pernah mati dia. Itu awalnya satu batang. Sahabat, agak sedikit disinari matahari. Inilah yang pengen saya lihat. Seperti ini belum seberapa nih gunungnya, karena kita ada masih 3 kilo lagi. Mungkin bagi sebagian orang yang bilang Hokaijak Kapungoji, tapi bagi aku wow gitu deh. Kapan lagi kita melihat keindahan alam? Wow, gunung yang kita lihat tadi di belakang gunung itu ternyata kita sudah temui lagi. Di sini sepertinya gunungnya sudah berbatu. Kalau istilah wisata disebut wisata geologi. Jadi geologi itu gunung yang akan berbatu atau tanah yang membatu. Di sini kan sejuk. Sahabat, ada nggak yang manjat ke sana?
Udah pernah dijamak manusia nggak di atas Gunung Makassar? Kita coba bisa memandangi. Wah, sayang sekali di samping habis sedang gundul gunungnya. Sahabat, kita temu lagi jembatan. Nah, ada kendaraan lagi yang melintas. Teraga. Tidak tahu mereka dari mana. Yang jelas kita tidak sendiri ya. Tapi beranikah kalau malam? No. Justru kita cari. Wah, kita mendaki lagi sahabat. Betul di antara gunung-gunung. Wah, seberapa parah, seberapa mendakinya. Coba kita turunin angka 1 dulu transmisinya. Sampai HP saya satu lagi menunduk ke bawah. Jadi rumputnya ini seperti ditanam loh di atas. Belum lagi suasana malam dengan bunyian hewan-hewan. Mungkin ada serigala juga ya. Ke malam ada gentungan-gentungan. Sahabat, lihat itu di atas gunungnya. Kita akan shot dulu sebentar sahabat. Ini adalah momen enaknya. Itu dari atas jauh. Siapa berani? Kita coba teruskan lagi. Tapi ada pohon durian ya, bukan ya? Sembari Abi melihat pemandangan alam, tetap matanya ke jalan. Karena di sini tidak ada pengaman jalan, tidak ada pengaman. Wow, yang tinggal di depan Aceh, komen dong berapa orang yang pernah lewat ke sini. Tapi kalau anak-anak muda yang traveling, yang mendaki udah pernah deh. Kita belum temui jalan baru ya. Mungkin hanya beberapa kilometer. Macam bukan di Aceh ya. Emang kita tinggal di mana ini? Pantas pecinta alam itu kadang-kadang dia beli dengan mahal ke tujuan. Ternyata kita di pinggir sungai lagi sahabat. Kita agak sedikit lama karena kita jalan pelan. Sebenarnya kalau jalan ngebut hanya 20 menit saja. Tadi bahkan saya cek 17-16 menit. Sudah di berapa MPDPL ya kita sudah? Berapa gunung yang sudah kita lewati? Tentu tidak ada laut yang kita seberangi. Itu ada sumber air. Dia kalau udah ada sumber air di daerah pegunungan itu ada yang mau tinggal.
Sahabat lihat gunung di samping ini. Waduh, kita lihat gunung yang di samping, ternyata ada gunung lagi yang di jauh sana. Sahabat, kita berada di Jalan Krung Cum Cum 3, ruas Jalan Janto, Batas Aceh Jaya. Sahabat, berarti tadi bukan Batas Janto ya, sama Aceh Jaya, cuman namanya aja. Jadi Krung Cum Cum 3. Krung Cucum. Sebenarnya ada sungai berbatuan, air mengalir karena tidak jernih. Abi tidak mengambil gambarnya. Nah, lihat gunung ini, rumputnya seperti rambut, bulu-bulu hewan. Karena ditiupin oleh angin. Kalau angin dari sini, ditiupin naik ke atas tuh daunnya. Kayak disisir-sisir. Sahabat, di sini juga ada villa. Villa siapa? Sepertinya kita memang sudah di lokasi. Sudah sampai di tujuan. Mana yang dikatakan Bukit Siron. Coba kita turun. Itu ada beberapa orang. Boleh masuk? Oh, tidak boleh masuk. Kita coba masuk ke sini. Enggak, Mas. Coba kita turun sedikit ya. Mereka datang berwisata juga. Sahabat, karena kita udah sampai, coba kita turun. Sahabat, coba lihat ini gunung, pegunungannya di daerah Bukit Siron. Ini gunungnya di atas, ini ke bawah. Sahabat, setelah kita sampai di Bukit Siron, ternyata ada villa ataupun tempat perisatan. Di belakangnya ada gunung. Kebetulan hari ini airnya adalah keruh, sedikit keruh. Tapi kita lihat tidak ada hujan sih. Mungkin suatu saat juga akan bersih ini. Atau ada pengerjaan di atas. Jadi di tempat ini yang dulu dibangun mungkin untuk wisata atau penginapan villa, sekarang sepertinya tidak dirawat lagi ataupun tidak ada pengunjung. Kita belum tahu. Ini dari belakang villa ini. Ini gunung. Apakah gunung ini gunung Siron? Kita tidak tahu. Oh ya sahabat, tadi kita sempat ngintip ke dalam. Jadi villa ini adalah tempat kafe atau resto yang sudah tidak terurus lagi. Dan kita coba ke depan. Jadi di depan villa ini adalah pegunungan Gunung Siron. Sebenarnya ini kafe loh. Cafe is always a good idea.
namun sudah tidak terurus atau agak lumayan jauh kemari sehingga tidak ada pengunjung lagi. Ayo, ya nak, yuk, Abah. Sahabat, si Abi tidak sabaran, dia pingin turun juga, pingin lihat, atau dia mau beli apa. Ternyata di sini tidak ada apa-apa. Wow, sejauh ini kita datang. Ayo, ada yang mau apa? Mau cari apa, Dek? Ayo pelan-pelan nak, hati-hati, hati-hati, nanti jatuh. Ada bolong, jangan jatuh. Jangan, kembali, balik. Udah lapuk. Itu lantainya udah lapuk. Kemari. Ayo turun. Pelan-pelan turunnya. Yuk, turun. Oke. Nyah kan? Yuk. Sahabat, coba kita lanjutkan sedikit karena tadi sempat kelihatan ini adalah mencari emas. Itu gunung emas. Iya, sabarlah Dek. Sepertinya yang mendaki-daki buka sih karena kita udah sampai ke sini. Tanggung sedikit lagi ke ujung. Sampai kita cari tempat muter. Namun sepertinya Musala Tengku di Jambu. Lama-lama jadi gosong. Iya. Ya air jadi panas. Iya. 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 Terus ya, guys, itu orang. Iya. Keren. Iya. Jangan dia ya. Iya. Jangan. Jangan ya. Kata Siron. Di mana? Ini. Oh, di situ naiknya. Ternyata sahabat, jadi dari tadi kafe yang nggak terkelola tadi, kalau mau naik Siron ke sini. Berarti ini bukitnya. Ke Siron. Iya. Sini juga bisa naik kali. Itu laut. Ini tempat apa? Nanti nafas mama. Airnya udah bening. Dia mau mandi kak? Kata Siron. Ada mau minum nggak? Kita coba minum sama ngobrol-ngobrol sama abangnya. Ternyata ada tempat minum ya. Yuk kita ngeteh dulu. Sampai kita tanya-tanya. Di sahabat, di tengah gunung ini tetap ada kios satu, pengen kopi, dengan ada. Jadi bapak ini kalau siang kemari, malamnya pulang. Di belakang tuh bisa nongkrong-nongkrong. Yuk kita udah sampai di Bukit Siron. Ternyata ada satu kios sama bapak-bapak yang temanin kita. Kita minta air panasnya, ternyata air panasnya masih alami. Jangan coba-coba di sini minta gas. Siapa nama abangnya? Bang Pen. Abang saya namanya juga Bang Pen, tapi Pendi. Ini Pendi juga. Jadi abangnya kalau pagi, siang sampai sore di sini, apalagi di hari libur. Tapi kalau malam tetap pulang. Buat kita
yang mengunjung ke Bukit Siron. Ini restorannya bukan nanti hari. Ini katrip tuh. Yuk kita mau mading di sini bisa. Tahu mading? Mading api unggun di bawah, rangkangnya di atas. Seperti ini bro. Ini naya mading, mading urang agam. Kalau mading urang inang lah ilom. Nah, walaupun alami, asri sekali. Ini adalah tempat nongkrong-nongkrong. Kita telusuri karena di sini ada air. Kita lihat dari bawah, airnya ke atas, biar seru. Yuk, kita coba balik lihat airnya dulu. Oh ya sahabat, setelah sampai kita di sini ada satu tempat persinggahan, namun kita buat video lain. Jadi untuk dari perjalanan ke Bukit Siron mulai dari Simpang Waduk Keliling sampai di sini dulu, sampai nanti di tempat pemandian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.